Hanya kemudian kesimpulannya berbeda di dalam memahami konsep pemikiran Imam Syafi'i ini. Kemudian yang kedua, di dalam pemahaman kami, sebagaimana yang saya utarakan beberapa kemarin ya, yang bincang lama dengan siapa namanya itu, Ustadz siapa itu, yang Sabilio Tabili ya, yang dari Mesir. Mesir ya? Belum di Mesir ya? dari Lampung. Lampung. Nah, Lampung. Maksudnya kuliahnya di Mesir. Oh iya iya. Iya. Nah itu saya tegaskan bahwa di dalam Muhammadiyah, kan saya katakan ini karena saya sebagai seorang Muhammadiyah itu tetap akan dipertahankan. Di dalam Muhammadiyah sendiri, mengenal bid'ah itu ya cuma bid'ah dalam perspektif akidah dan ibadah gitu. Dalam hal ini tidak ada istilah bid'ah hasanah di Muhammadiyah ini. Kalaupun mau dikatakan bid'ah misalnya hasanah, misalnya mau disimpulkan, itu adanya dalam konsep muamalah saja. Misalnya ya hal-hal yang berkaitan dengan ijtimaiyah atau episodi itu biasanya yang akan diangkat oleh Muhammadiyah. Tapi kalau sudah berbicara ubudiyah, saklek sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Contohnya ya putusan-putusan tarjih Muhammadiyah itu pasti tetap pada jalan yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, tidak akan bergeser dari sana. Sehingga di dalam konsep kami, yaitu sebagai warga Muhammadiyah, pandangan tentang bid'ah, kita hanya mengenal bid'ah, dhalalah gitu. Seperti itu. Oke, coba saya huri sebentar ya. Karena kita pun orang mutaakhirin dan kita tidak pernah lepas dari kalam-kalam ulama yang terdahulu. Ini saya ada sebuah kitab, Al Bid'atu fi Lughatan, iya kullu syai'in ahdasa min ghairi sabiqin misalan. Ini sepakat ya. Secara luhut adalah segala sesuatu yang baru ya, tanpa contoh. Sebentar, Ini dipotong sedikit saja. Sedikit. iya nggak apa-apa nggak apa-apa. Iya. Sama dengan pendapatnya siapa namanya Asy-Syatibi dalam kitab Isom itu. Al bid'atu lughatun itu dikatakan al ikhtira' ala ghairi misalin sabiq, seperti itu. Lanjut. Oke. Namun kita berangkat ke depannya ya. Ada kaidah begini. Tarkun nabi layat dulu ala tahrimihi. Apa-apa yang tidak dilakukan nabi itu tidak menunjukkan akan keharamannya. Bagaimana pandangan Bapak itu? Iya, memang kalau apa-apa yang tidak dilakukan oleh nabi tidaklah kemudian menunjukkan keharamannya. Enggak selamanya. Memang itu dipakai juga di Muhammadiyah, tapi tidak ada istilah mengkelompokkan kepada istilah bid'ah hasanah, tidak ada di Muhammadiyah. Tapi kenapa ketika menjadi sebuah satu bentuk ya, semisalkannya tahlil, terus menjadi saklek haramnya itu seperti apa itu Pak? Oh iya, itu cara mengambil hukumnya seperti apa juga? Iya, tentunya dari berbagai sebab-sebab atau yang berkaitan dengan celah-celah yang memungkinkan hal itu dihukumi tidak boleh masuk dalam kategori tidak disyariatkannya, itulah yang menyebabkan kemudian menolak tentang tahlilan tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam putusan tarjih Muhammadiyah itu dijelaskan, Muhammadiyah tidak melarang tahlilan dalam bentuk konsep yang dari Rasulullah, tapi yang dimaksud artinya Muhammadiyah tidak melarang tahlilan secara mutlak. Secara mutlak itu, misalnya mengajukan orang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, dihadiahkan kepada ahli kubur kita. Kalau pada ahli kubur Muhammadiyah mutlak gitu. Mutlak tidak boleh. Tidak boleh. Oh ya. Tapi itu dalilnya apa itu Pak? Kenapa
kenapa menghadiahkan pahala kepada orang meninggal itu tidak boleh Memang dalilnya, kalau Pak? persoalan hadiah pahala itu sendiri kan di kalangan imam mazhab berbeda-beda kan ya. Ikhtilaf. Imam Syafi'i sendiri kan termasuk orang yang tidak membolehkan hadiah pahala. Walaupun sebagian sebagian ada yang mengatakan Syafi'iyah itu membolehkan gitu. Nah, itu kalau kita tinjau dari kacamata mazhab terlebih dahulu. Kalau di Muhammadiyah itu langsung kembali kepada karena hal-hal yang demikian yang berkaitan dengan ubudiyah kalau sudah ditetapkan seperti itu artinya termasuk kepada ubudiyah yang tidak dibenarkan oleh agama, apalagi menetapkan kaifiat sebagaimana dikatakan tadi oleh Isom misalnya itu, karena Muhammadiyah pernah menggunakan nalar seperti itu sebagai dasar, misalnya al iltizamu bil kaifiyati wal hayatil muayyanah kadzikri di hayatil ijma'i ala sautin wahidin. Nah itu dalam hal ini kalau kemudian ketika dijadikan dasar pengambilan penetapan hukum oleh Muhammadiyah, maka jatuhlah hukum tadi tentang masuknya bentuk tahlilan kepada mengada-ngadakan termasuk menetapkan kaifiat dan cara itu. Nah, menetapkan kaifiat dan cara itulah termasuk gerak yang diadakan pada tiap-tiap waktu hingga masuk dalam mawakitnya juga itu disebut ditentukan. Akibatnya karena mawakitnya ditentukan, kemudian kaifiatnya ditentukan, ya. Itu lumrah dan umum di kalangan aswaja seperti itu. Nah, itulah yang kemudian dihukumi oleh Muhammadiyah tentang bid'ahnya. Bagaimana cara memberi hukum ya terhadap sesuatu perkara ya, sehingga itu mutlak haramnya, Pak? Apakah secara pribadi Bapak mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal atau mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal itu memang dari situ dalilnya ya? Kalau mengirim pahala kita ini gini ya, contoh saja ada beberapa bagian, ada istilah hadis mengirim pahala misalnya tentang menghajikan orang tua itu. Dalam hal ini Muhammadiyah membenarkan ini khusus tahlilan gitu. Karena kalau menghajikan orang tua misalnya, itu kan ada dalilnya didasarkan kepada hadis Nabi tentang menghajikan orang tua itu. Tapi kalau tahlilan ini dibicarakan mulai dari totalitas kaifiatnya sampai kepada pengamalannya gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh kalangan ulama-ulama tarjih Muhammadiyah se-Indonesia. Mereka menyatu berkumpul dalam satu pertemuan yang disebut Munas Tarjih Muhammadiyah. Jadi bukan hanya satu orang ulama, dua orang ulama itu. Jadi paham. Organisasi bukan pandangan saya, bukan pandangan Ustadz Adi Hidayat, bukan pandangan siapa, enggak. Itu pandangan betul. secara keseluruhan. Ya, saya hormati akan istihad Muhammadiyah. Ya, karena istihad tidak bisa dibatalkan dengan satu istihad. Akan tetapi saya itu ingin tahu sejak bila Muhammadiyah berpendirian seperti itu, Pak? Itu bagus. Itu sudah sejak tahun 33 ketika masih Kiai Haji Mas Mansur. Nah, kalau sebelum itu tidak ada satupun keterangan ya, tidak ada satupun keterangan karena memang belum terbentuknya majelis tarjih. Belum terbentuknya majelis tarjih. Setelah terbentuknya majelis tarjih itu yang dilakukan oleh Kiai Haji Mas Mansur, sejak itulah kemudian mulailah muncul yaitu rapat-rapat raksasa Muhammadiyah seperti Wiradesa dan sebagainya. Wiradesa ini adalah suatu wilayah yang menghasilkan produk tarjih Muhammadiyah yang terdiri dari ulama seluruh Indonesia waktu itu berkumpul. Nah, produk itu akan menjadi keputusan Muhammadiyah sampai sekarang. Yeah. Ada begitu. Tapi begini Pak ya, kalau semisalkannya ini diterapkan, segala sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi terus dihukumi bid'ah dan tidak boleh dilakukan. Lah ini nanti akan parah akibatnya Pak.
bahkan kita sendiri akan kena. Contoh, Itu kan kalau berpikirnya orang di luar Muhammadiyah itu. tak seperti ini. Contoh begini. Contohnya Maulid ya, Muhammadiyah. Ah, Contohnya Maulid Muhammadiyah itu kan membolehkan. hmm, Kan nggak Maulid Muhammadiyah ini. Nah, tetapi berbeda gayanya. Gaya Muhammadiyah dengan orang-orang yang biasa Maulidan itu berbeda. Nah, di sini contoh misalnya kan saya katakan tidak semua yang tidak berdalil, tidak semua yang dikatakan oleh Rasulullah, yang tidak dikatakan oleh Rasulullah itu masuk ke dalam kategori bid'ah, enggak gitu. Ini Muhammadiyah benar-benar melakukan penelitian, ya. oh betul. Oke, jadi begini Pak ya. Dan untuk Jadi, menghasilkan hukum yang bisa dipakai selamanya di Muhammadiyah, seperti itu. oke. Saya ingin tahu pendapat Bapak bagaimana dengan Syekh Utsaimin atau bagaimana pandangan Bapak tentang di Arab Saudi yang melakukan Pak. Ya, ya. kita menggunakan Syekh Saleh Utsaimin, ya kita tidak menggunakan, bahkan mungkin lebih dahulu Muhammadiyah itu keputusannya. Iya betul. Lihat, saya cuma ingin tahu bagaimana ketika Arab Saudi itu menetapkan doa khatmil Quran pada sholat tarawih, apakah itu termasuk bid'ah atau bukan, Pak? Nah itu kan masuk dalam, kalau itu kan doa kunut ya, doa kunut kan ya. Itu dijadikan sebagai doa kunut. Bahkan mungkin itu yang disebut kunut witir kalau nggak salah, yang dilakukan setiap bulan Ramadan. Walaupun saya tidak ada posisi di sana ya. Iya. Di sana. Karena di Muhammadiyah ini masalah kunut witir sampai sekarang itu masih tawakuf. Kunut witir itu tawakuf Muhammadiyah. Nah, Kalau kunut subuh, kalau kunut subuh, kalau kunut subuh total tidak disyariatkan, tidak dibenarkan. Terus begini Pak, apakah menurut Bapak itu bid'ah atau bukan? Kalau menurut saya, kalau istilah tidak disyariatkan, tidak dibenarkan ini adalah istilah Muhammadiyah, di mana itu sebenarnya sama dengan bid'ah itu. Hanya saja yang dipakai kalimat Muhammadiyah itu tidak disyariatkan, tidak dibenarkan. Nah, ini artinya yang dilakukan di Arab Saudi itu bid'ah ya? Artinya yang dilakukan doa kunut di Arab Saudi itu bid'ah ya? Dua kunut apa itu? Yang tadi di dalam sholat witir itu bid'ah atau bukan itu Pak? Enggak, saya sudah bilang tadi, kalau masalah kunut subuh dengan kunut witir, ini dua hal yang berbeda. Iya, yang saya bahas ini doa kunut witir saja Pak. Jelas itu keputusan Muhammadiyah tadi, tidak disyariatkan, tidak dibenarkan. Tapi kalau kunut witir, saya bilang tawakuf. Tapi tidak kena dalam hukum ini ya Pak ya? Apakah tidak termasuk sesuatu perkara yang baru, tidak ya? Enggak masuk. Karena Nabi tidak mencontohkan, bahkan itu termasuk perkara baru, Pak. Apa? Nabi tidak pernah mencontohkan dalam witir memakai doa kunut khatmil Quran. Bukan khatmil Quran, itu kan analisisnya antum ya, mengatakan itu dua kunut. Enggak begitu sebenarnya. Nah, kalau dibaca kunut tersebut digabung dengan kunut yang lain, itu masuk dalam kunut witir yang berbau nazilah sebenarnya, yang memohonkan yang kepada nazilah, yang hatam Quran. Tapi apakah Nabi pernah mencontohkan yang seperti ini Pak? Itu karena ini doa bisa saja apa saja dilakukan. Bisa saja apa? Karena jadi memang bukan ada bid'ah. Nasnya itu karena dibolehkan kunut witirnya tadi dibolehkannya. Kalau di Muhammadiyah tadi kan tahu. Muhammadiyah karena saya tidak pernah melihat ya. Ini sekarang kita keluar dari kepompong Pak ya. Kita keluar dari Muhammadiyah dulu. Saya keluar dari baju saya. Kita coba membahas yang di sebelah ya. Jadi istilahnya adil ya. Tidak ada berpihak kepada siapa-siapa. Maka saya tarik dari kesimpulan awal bahwa yang disebut bid'ah adalah sesuatu perkara baru yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Kan seperti itu ya. Dalam pandangan itu, Sayyidina Umar berkata ketika melakukan jemaah sholat tarawih selama 20 hari, itu beliau sudah mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Kan gitu ya. Ada contohnya nggak tarawih?
yang berjamaahnya selama 30 hari berturut-turut itu tidak Artinya ada kan contohnya. Bapak pernah membaca seluruh dalil? Pernah nggak? Oke, Dan teruskan, teruskan. kaitan dengan tarawih itu. Hmm. Umar itu misalnya, Umar itu sendiri iktadu bi apa bil Umar wa Abu Bakar wa Umar. Nah, hendaklah kalian itu minta bimbingan dari Abu Bakar dan Umar. Satu contoh misalnya. Kemudian ada hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Nah, di situ ada sunnah Nabi, kemudian yang kedua adalah sunnah sahabat. Meskipun sahabat mengatakan seperti itu, seperti Umar misalnya. Yang pertama, Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadihi misalnya. Mengatakan seperti itu. Itu tidak menjatuhkan kepada hukum bid'ah karena Abu Bakar dan Umar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun, yaitu kalau bisa dikatakan seolah-olah di SK untuk diikuti kepada umat. Di SK, seolah-olah di SK gitu ya. Agar umat bisa mengikuti Abu Bakar dan Umar. Nah, satu. Yang kedua. Yang ketiga, hal itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak sampai 1 bulan. Namun dalam perjalanan Rasulullah itu menggunakan takrir karena para sahabat Nabi selama Rasulullah tidak menjadi imam, sahabat Nabi itu membentuk halaqah-halaqah tersendiri, yaitu ada yang seolah-olah 10 orang, 15 orang itu sholat di di ujung-ujung masjid itu, bersebelahan. Oke, gini Pak. Iya. Terus perkataan yang nikmatul bid'ah hadihi itu penafsiran dari Bapak seperti apa? Menurut saya sih lebih pada konteks bahasa saja itu. Konteks bahasa saja. Itu menurut Bapak. Terus bagaimana kalau ada ulama yang menafsirkan bahwa dari perkataan itu maka terpecahlah menjadi ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Apakah mereka perlu disalahkan? Itu mereka gitu, bukan saya kan. Itu mereka, silahkan saja. Enggak, maksudnya bisa disalahkan atau tidak orang yang mengambil keputusan? Ya, bisa lah, gini ya contohnya. Oke, istinya kalau Bapak kalau tidak bisa disalahkan dalam hal ini Ustadz sudah insaf ya. Perkataannya Imam Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Syafi'i tentang kunut juga. Bukan, ini global nih Pak. Tentang anikmatul bid'ah hadihi, dari perkataan itu beberapa ulama mengatakan bahwa bid'ah itu menjadi 2, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Itu pandangan Bapak seperti apa? Apakah yang membagi bid'ah seperti itu apakah salah? Nah, gini ya. Misalnya seperti di Muhammadiyah bid'ah sayyi'at ya. Kalau boleh jangan ke Muhammadiyah Pak, terlalu kecil. Kita ambil globalnya saja. Bid'ah. Saya tidak adanya bid'ah sayyi'at itu. Kalaupun melihat pembagian misalnya Imam Nawawi, yaitu bid'ah menjadi 5, beberapa bagian dari bid'ah yang dibagi oleh Imam Nawawi itu lebih banyak kepada ijtimaiyah. Kalau saya perhatikan ya, tidak pada konsep-konsep ubudiyah itu. Pembagian Abdus Salam siapa ya? Nah, yang kemudian diikuti oleh Imam Nawawi. Coba Bapak periksa itu. Pembagian 5 bid'ah, arahnya kemana itu? Apakah berkaitan dengan ibadah atau berkaitan dengan lainnya? Iya, berkait dengan ibadah itu Pak. Berkait dengan ibadah Pak. Yang dipaparkan Imam Nawawi tidak ada yang berkaitan dengan ibadah itu. Coba Bapak tampilkan, coba Bapak tampilkan. Ada. Kemudian itu umumnya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial. Coba Bapak tampilkan coba. Ya, ini saya yang sempat saya ingat ya. Kalau saya buka kebanyakan menurut saya. Tetapi ada juga yang menghukumi pembagian bid'ah 5 itu
Contoh saya ini ke Madurus, saya ambil dulu. Mudah-mudahan masih ada ya. Ketemu Pak? Kalau belum ketemu saya ngomong dulu Pak ya, biar enak nanti nanggapinya ya. Ya, ya. Jadi di kitab ini ada dijelaskan begini ya. Apa hukumnya sesuatu yang tidak ada nasnya? Apakah ia diharamkan atau dia dihalalkan? Ini saya telah terjemah. Hukmuha anaha mubahatun walaisa bibid'atin. Jadi hukum kepada sesuatu yang tidak ada nasnya tentang haram dan halalnya, maka ini adalah hukum yang pertama jatuhnya mubah. Li'anna allaha yaqulu wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dari ayat ini maka istidlalnya ialah sesuatu yang tidak ada nasnya dan sesuatu tentang keharamannya dan tentang kehalalannya, maka ia jatuh mubah. Terus kemudian saya sambung dengan riwayat dari wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma akhalallahu fi kitabi fahuwa halalun wa ma harama fahuwa haramun. Apa yang ada yang halal pada kitab Allah ianya halal. Wa ma harama fahuwa haramun. Apa yang haram maka haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Wa ma sakata anhu fahuwa afwun. Jadi jelas Pak ya. Jadi tentang segala perkara sesuatu. Ini karena Bapak tidak, kami tadi mengeluarkan Bapak untuk keluar dari pembahasan Muhammadiyah, jadi kita ambil umum saja Pak ya, ambil umum. Maka kaidah yang kami bangun dari perkara tahlilan atau selain lainnya, itu yang pertama kita jatuhkan kepada hukum mubah dulu Pak. Adapun nanti seandainya terjadi ilat-ilat yang menuju kepada haram, ya maka bisa jatuh haram. Kan seperti itu ya Pak ya. Itu cara pandang kami. Ya sekarang saya minta cara pandang Bapak untuk dipaparkan bersama dalilnya begitu Pak. Tadi belum ditemukan. Padahal tadi dibaca, dijadikan bahan apa namanya, bahan kajian tadi pagi. Ini yang di bawah nggak ada yang mau naik ini? Ya silakan yang barangkali yang ada dulu. Ini tadi ada. Saya mau pergi kerja ini. Kalau ada yang naik saya mau pergi kerja ini. Banyak ini ada Sabili, ini ada Sabili. Iya, silakan Sabili. Waalaikumsalam. Ya. Pak, kalau saya nanti habis saya mau pergi kerja Pak ya. Nanti silakan dilanjut dengan yang lain ya. Pak Yai jangan pergi dulu Pak Yai. Iya, saya ada kerja Kang. Dengan yang lain ya. Sebab itu saya kasih santai-santai, maksudnya saya tidak berani. Sebentar Pak. Pak hilang suaranya Pak. Suaranya hilang. Suaranya hilang Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suaranya hilang Pak Ustadz. Yang saya Putus-putus ya. Iya suara antum hilang. hilang yang saya. Udah kedengaran. Kadang ada, kadang tidak ada. Hilang kan Ustaz. Hilang. Iya, di sini lagi hujan lebat. Oh ya, ini sudah jelas. Mulai Jadi begini Kang. Saya ini ada sudah waktunya untuk masuk kerja. Jadi silakan disambung dengan yang lain. Tapi saya ingin. Kiai, sebelum pergi Kiai. Jadi besok jam 9, jam 7, jam 3, jam setengah 7 pagi itu akan hadir di sini seorang tokoh, ya, Nanti itu mungkin bisa diskusi lebih banyak lagi ya. Itu adem ya, diskusinya adem ya. Ya, insyaallah adem. Ada kopi. Siapa beliau? Ya, Beliau kita- siapa? Kita kalau ini sepakat ya, kalau ada petir kami mau turun. Iya siap. Iya Pak Yai. Besok beliau siapa itu Pak Zulkarnain? Besok pagi siapa yang hadir? 3 jam setengah 7 lah. Kita mau Iya, 6:30 itu siapa? Ustadz Abu Nida.
Satu nita. Tadi pagi itu saat Ustadz Yusuf Baisah ya, saya sempat saya se- saya sempat ngaji ke beliau waktu beliau berkunjung ke Jember gitu. Cuman saya tadi pagi itu baru sebentar itu ngelihat, loh ini Ustadz Yusuf Baisah, Masya Allah. Tapi sudah kadung mau tutup itu kajiannya itu. Saya jadi pernah ngaji ke beliau saya. Beliau itu. Host, saya mau bertanya, host. Ustadz Aduh, tadi suaranya hilang nih Pak Zulkarnain. Halo. Pak, langsung saja ini bisa, ini hujan lebat sini. Ya, saya mau tanya masalah bab zakat mal, host. Itu zakat mal itu berapa nisab yang wajib mengeluarkan zakat mal dari hasil panen padi yang diairi dengan pompa air dan yang mutlak dari air hujan. Itu yang wajib dikeluarkan itu berapa nisab? Silakan yang mau jawab. Kiai, Abata sama Sadili. Aduh, ini harus ingat itu pelajaran di sanawiyah itu udah lama banget itu saat Iya. udah pada lupa itu. Dipending dulu Kang, dipending dulu. Biar kita kalau masuk ke yang konversi depan ke- tadi. Biar nggak lari-lari. Ya. Kalau pertanyaannya semacam itu, Pak Yai, pasti rata-rata ya, rekan teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu Sama. yang jago seperti itu tuh ya teman-teman Nahdliyin harus diakui. Iya. Nanti bisa diarahkan ke Room Yai Masud nanti. Siap. Nah, Iya. maaf ya, ini di kalangan masyarakat awam itu kan banyak yang nggak tahu. Iya. Ya begini Pak, kalau pembahasan seperti itu kan nanti saya perlukan ibarah kitab dan sebagainya ya. Sementara di sini sudah ada satu masalah yang belum selesai. Jadi kami nggak mau numpuk-numpuk. Kami persilahkan Ustadz untuk mencari ibarah yang tadi ingin dibacakan itu. Biar nggak numpuk-numpuk, biar nggak serabut gitu. Gitu ya. Afan, Oke, ini Siap, ini siap. apa tadi pembahas topiknya tentang apa ini tadi? Bid'ah. Oh iya, Iya. Karena sudah dimulai dengan persoalan kunut tadi, kita bahas kunut tadi itu. Walaupun masih belum selesai ya. Karena Kuno terus tahlil gitu ya. ya kemudian ini ada Ya udah host, kalau gitu saya mau turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Syekh. Silahkan Syekh. Oke. Kita datang agak belakangan ini, Ustadz Zulkarnain. Gimana tadi, Ya, terkait dengan Mungkin Iya, Ana terkait sedikit dengan- nanggapi, Pak Hos, ya silakan. yang dari Pak Abata tadi itu. Mungkin sedikit ya, sebagai pertimbangan, sebagai masukan mungkin. Ya, kalau dari apa yang saya pelajari dan beberapa pendapat ulama yang mengatakan di dalam kaidah usul itu bahwa hukum ibadah itu adalah terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Ini hukum Siap, asal siap. ibadah. Sedangkan Iya. untuk urusan dunia, hukumnya mubah dulu, boleh dulu, baru kalau ada yang terlarang itu yang dihukumi haramnya di situ. Itu Terima kaidah kasih Pak. Terima kasih. yang saya ketahui yang berkaitan dengan Iya. ini kaitannya dengan ini nanti hubungannya dengan bid'ah nanti di situ. Sehingga Siap, nanti kita di dalam melaksanakan ibadah itu harus tahu dulu dalilnya. Kalau tidak ada dalil, maka kita itu tawakuf, diam. Jadi kita tidak usah membuat ini.
apa namanya, amalan-amalan yang sifatnya nanti tidak ada dalilnya. Itu mungkin Ayo kita gini, lanjut saya lagi, kunci ya. mungkin ada Saya kunci bahan-bahan. jawaban Bapak Ya, bahwa asal daripada ibadah itu hukumnya haram. Gini ya Pak ya. Maka saya minta ya. pertanggungjawaban dari Bapak untuk mencarikan siapakah yang membuat kaidah seperti itu. Kalau tidak ada, nanti itu jatuhnya kepada bid'ah Pak, karena Bapak sudah membuat satu hukum dalam agama ini. Ya Pak Ramdan ya, Gini Pak tolong Yai. ini dikunci, Pak Sabilio monggo dikunci, Kang Julio monggo dikunci, tolong carikan ibaroh siapa yang berani membuat kaidah seperti itu. Karena ketika saya menampilkan tadi, saya membawakan bahwa itu adalah riwayat dari Sayyidina Umar, dari kalam-kalam ulama, dan saya menunjukkan kitabnya. Jadi Pak Ramadan tolong bertanggung jawab siapa yang membuat kaidah seperti itu. Tafadhol. Baik, saya coba ini ya, izin masuk. Jadi bahwa definisi bid'ah itu menjadi konflik secara intelektual yang saya pahami ketika dilihat dari sudut pandang makna kullun. Kan di situ sebenarnya. Ketika dikejar, yang ditemukan adalah di situ. Sebagian Putus ya. cek jelas, masih putus-putus kah? Masih Eh, putus-putus? Apa sebenarnya sudah lancar? Lanjut. Pak Sabili, Putus-putus. sebenarnya banyak. Dengar. Oh, oke. Ya, lanjut. Sudah, Ya. sudah jelas belum? Jelas. Kalau Jelas. Kadang-kadang Baik, yang baik. punya Sabili terputus. ya. Oh, enggak, terputus itu karena memang saya ngomongnya berjeda, bukan enggak ngomong cepat. Saya memang ngomongnya jeda pelan-pelan. Khawatir saya Begini Pak Sabili, perbedaannya ya. sebenarnya multi faktor, multi sudut pandang. Bukan hanya makna kulun saja, tapi juga cara memahami kaidah-kaidah usul fikih juga. Misalkan al aslu fil ibadati al ibahah kayak gitu ya. Asal dari ibadah Iya. itu boleh. Terus masih banyak lagi sudut pandang cara memahami dalil. Misalkan man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Cara memahami hadis-hadis itu. Kemudian juga sudut pandang cara memahami kaul ulama salaf juga itu terjadi perbedaan cara memahami. Jadi sebenarnya kita itu artinya perbedaan anggap aja nih bukan perbedaan yang bukan siah lah ya gitu ya. Itu Ya. kita itu dari segi sumber hukum sudah sama. Al-Quran hadisnya sudah sama. Kita ini berbeda dengan hadisnya Syiah, sudah sama-sama. Cara pandang sahabat juga sudah sama. Cara pandang kita terhadap salaf itu juga sama. Tapi berbeda memahaminya begitu loh. Hanya berbeda memahami. Sumber hukumnya Afwan juga Ustadz sama. Julio, gini Ustadz Julio. Nah, sebenarnya Iya. kami tidak pernah mempermasalahkan perbedaan cara memahami. Cuma kami ingin tahu siapa yang membuat kaidah seperti itu. Karena kita ini kan orang mutakhirin. Kita itu tidak mampu untuk membuat hukum sendiri. Maka saya yang ingin tekankan bahwa ketika memberi pernyataan, tolong dibagi referensi atau ibarohnya. Nah, maka ketika saya tadi menukil beberapa pandangan, itu saya sebutkan ada kitabnya, kan begitu ya. Maka saya tuntut kepada Pak siapa ini, Rosim Muksin. Pak Rosim. Nah, Pak Rosim. Maka tolong Pak bawakan kitabnya Pak. Jadi tidak terkesan kita ngarang. Maka kalau kita terkesan ngarang ini kan parah. Berarti kita beristihad sendiri. Sedangkan kapasitas kita apa gitu ya. Monggo Pak Rosim Muksin ditampilkan Pak Rosim Muksin. Sambil nunggu. Nah, ini kan dari hanya Pak bincang-bincang Rosim ya. Muksin. Kita ya. Ya Mas. Tidak Ya, begitu Mas. Pak Rusin. Nanti sebentar. Ya. Jadi apa namanya, tentang kaidah yang disampaikan tadi itu adalah kaidah yang lahir bukan dari nas ya,
bukan dari nas Quran maupun hadis. Itu adalah kaidah yang dilahirkan setelah terjadi perdebatan. Saya lupa itu dari siapa keluarnya. Putus-putus. Yang jelas kaidah itu terkenal di kalangan teman-teman Pak Sabilin putus-putus. Salafi. Oh, putus-putus suara saya. Masih. Enggak, terus clear Pak Sabil. Nah, Clear. sudah. Enggak, sudah. Oke, baik. Nah, kaidah itu terkenal di kalangan teman-teman Salafi gitu. Di Muhammadiyah, kalau di Muhammadiyah mungkin karena saya ini sudah lama tidak berinteraksi dengan Muhammadiyah, walaupun saya merasa kaifiah saya lebih nyaman dengan kaifiah ibadahnya Muhammadiyah begitu ya. Saya kurang begitu paham kalau dari sudut pandang Muhammadiyah gitu ya. Tapi saya sering dengar kaidah itu dibawakan oleh para ustadz salafi. Hanya saja sampai detik ini saya belum dapat rujukannya, entah itu dari Ibnu Taimiyah kah atau dari Muhammad bin Abdul Wahab, nggak tahu tuh, tapi terkenal kaidah itu. Nah, Iya, kalau yang saya ingat, jadi gini Pak Yai, sebentar Pak Yai. Tadi Iya, Pak Yai kan nanyain Iya. referensi ya. Iya. Kapasitas orang masuk room itu, Pak Yai, kapasitas orang masuk room itu ada yang seperti jenengan, mungkin yang di depannya ada kitab, bisa baca kitab kuning gitu ya. Kemudian ada kapasitas by data di kepala, kemudian dia nggak siap untuk buka-buka kitab, seingat dia sampaikan. Artinya ya kita toleransi lah. Memang yang mantep itu kayak jenengan, ada kitab, buka begitu. Nah, saya juga nganjurkan ke Pak Yai, Sudah saya temukan. ke Pak Yai. Bentar saya temukan. Oh iya, tafadhol. Berkaitan dengan tadi dari mana itu, memang ini datang dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Ya Allah. Keningan enggak tidur. Al aslu fi ibadati at-tauqif. Nah itu. Kemudian Bentar Pak ya, tauqif ya, bukan tahrim ya. Sedangkan yang disebut tadi oleh Pak Ramadan tahrim ya. dari Azhar Pak Rasim. Iya. dari Azhar kasih untuk tahrim. Oh, tahrim. Oh, ajar kasih. Ya, kemudian Imam Syafi'i dikaitkan bahwasannya aslu ma limri yuhramu ala ghairi illa bima ufilla bih. Ya, pakai kaidahnya Imam Syafi'i. Jadi di sini ada beberapa kaidah dari Az-Zarkasi, dari Ibnu Taimiyah, dari Imam Syafi'i yang dipakai. Ada lagi yaitu As-Syafi'i. Rafi yang pertama juga perkataannya seperti itu. Mungkin itu hanya masukan saja ya. Iya, kalau yang dari Imam Syafi'i saya bantah Pak ya, karena di depan saya ini juga ada sebuah kitab. Qala Asy-Syafi'i al-bid'atu bid'atani, bid'atun mahmudah wa bid'atun madmumah. Fama wafaqa sunnah fahuwa mahmudun, wa ma khalafa sunnah fahuwa madmumun. Ini perkataan Imam Syafi'i. Ya, terus Ibnu Rajab kalau terhadap pendapat Imam Syafi'i itu dia mengatakan bahwa Ibnu Rajab mengomentari perkataannya Imam Syafi'i. Jadi Ibnu Rajab mengatakan bahwa Imam Syafi'i tersebut yang dimaksud adalah bid'ah mahmudah itu adalah definisi bahasa, bukan istilah gitu. Oke, boleh saya komentari terkait itu? Pak, sebentar Pak Yudo. Justru di Imam Syafi'i itu, karena si Imam Syafi'i ini terkenal dengan ahli kalamnya ya. Justru di Imam Syafi'i itu sebelum mengutarakan semuanya, maka di situ tulis bid'ah luhotan. Justru itu Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa ada bid'ah secara luhotan, ada bid'ah secara syar'an. Ini yang paling ditekankan dari madzhab Syafi'i, karena madzhab Syafi'i adalah yang paling terkenal sampai saat ini. Ashabnya hilang suaranya Pak, suaranya hilang Pak. Pak Ustadz Zulkarnain tidak terdengar suaranya. Pak Sabilio, saya izin jalan-jalan dulu. Oh Oke, gitu, baik. oke. Ya, Mungkin Pak Sabli dulu yang mau menyampaikan. ya. Jadi kalau yang saya pahami ya memang ya,
Kita ini rujukannya sama seperti yang tadi Pak Yai sampaikan. Rujukannya sama, hanya saja di penafsirannya. Penafsirannya Betul. itu berbeda karena kiblat ulamanya berbeda, artinya pegangan ulamanya berbeda. Maka disinilah coba kita urai. Nah, tentang bid'ah ini, saya sampai detik ini gitu ya, masih meyakini. Nanti tafadhol, silakan kita diskusikan. Saya sampai detik ini meyakini karena saya kemarin-kemarin itu coba berusaha cari, ternyata ketemu beberapa ayat bahwa memang, tapi saya lupa, mohon maaf, saya lupa. Nanti ini saya sambil cari-cari nih ayatnya nih. Diterangkan oleh waktu itu oleh Ustadz Salim Afillah, beliau ngejelasin tentang bid'ah. Saya lagi cross check juga sambil buka internet. Bid'ah itu eh, kebanyakan itu memang menyimpang di sini dalam arti dolalah. Jadi makna kulunnya itu adalah kebanyakan. Makna kulunnya. Saya. Kalau misalnya Nah, ya kullu dolalatin finar mau diartikan apa? Apa kita mengartikan kebanyakan kesesatan itu di neraka gitu? Oke, nah, itu nah, nanti akan saya jawab, Pak Sabli. Nanti akan saya jawab itu ya, Pak Zulkarnain akan saya jawab itu. nanti Terkait sebentar, pernyataan sebentar. Ustaz Zulkarnain, Farisan. Nanti saya bisa menjelaskan itu. Siap. Nanti sebentar. Saya tadi mau ngomong apa ya? Astagfirullah. Jadi tentang bid'ah itu kan Kulu sebagian. ya, Jadi punya karena namanya kebanyakan gitu. Akhlak. kebanyakan itu masuk kategori memang dolalah. Nah, ketika tadi ada pernyataan seperti itu dari Ustadz Zulkarnain, ya gimana ya? Kita yang mungkin pernah belajar bahasa Arab, kita menemukan memang di situ apa namanya, kulun itu memang kalau dipaksakan seluruhnya itu akan mengalami bias. Nah, masalahnya saya ini belum menemukan ini. Belum cek lagi tentang ayatnya. Nanti mungkin saya susulkan. Cuman saya sampai detik ini, kalau saya pribadi ya, saya meyakini memang kebanyakan. Hanya saja untuk vonis bid'ah itu jatuh. Nah, artinya begini, kan ibadah itu kan kalau pakai sudut pandang yang disampaikan apa tadi dengan kaidahnya Ibnu Taimiyah atau siapa tadi ulama satu lagi yang disebutkan oleh Ustaz Zulkarnain tadi, bahwa ibadah itu haram sampai ketemu dalilnya gitu. Nah, yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin itu bahwa ibadah itu terbagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Mungkin yang dimaksudkan tentang bid'ah dhalalah itu yang sudah ada nas dalam Quran maupun hadis, maknanya di Yang situ. mahdohnya. Nah, yang ada nas di dalam Quran maupun hadis, eh, yang ada nas di dalam Quran maupun hadis, mahdoh di bagian mahdohnya, nah itu baru di situ sangat ketat sekali. Hanya saja di bagian ghairu mahdoh atau Iya. hablum minan nasnya, muamalahnya, nah disitulah yang berlaku adalah lebih ke gimana ya? Tentang bid'ah tadi tidak seketat, bahkan mungkin ya ini pendapat pribadi ya, bisa jadi salah ya. Yang saya temukan begitu, artinya kaidah bid'ah yang ketat itu adalah untuk perkara ibadah mahdoh. Itu saja dulu dari saya. Saya lagi nih cek-cek juga. Monggo yang lain. Iya, betul. Oke. Sekarang saya mungkin bisa ngasih Karena penjelasan sedikit. terkait yang ditanyakan sama sama Pak Zulkarnain ya. Kalau begitu dengan wakulu dolalatin finar tadi ya, gitu ya. Berarti kebanyakan kesesatan itu apakah diartikan juga kebanyakan kesesatan itu di neraka akan seperti itu juga gitu. Bukan diartikan semua kesesatan di neraka, begitu ya Pak Zulkarnain? Iya, kalau misalnya dari awalnya tadi diartikan kebanyakan, Ya, oke, oke, Betul. ya. misalnya kan, apa kemudian kullu selanjutnya itu bisa dikatakan ikut? Sesat Kebanyakan tapi di juga. surga ya. Oke, jadi begini Pak Zulkarnain. Jadi kulun itu punya makna amun maksusun dan amun ghairu maksus.
Jadi punya makna setiap, ya, tanpa terkecuali, dan setiap yang dikecualikan, kan begitu, yang dikhususkan. Nah, eh, jadi tidak punya, kulun tidak selalu bermakna setiap tanpa terkecuali. Itu yang kami pahami, begitu. Nah, kita bisa ambil contoh aja ya. Kalau misalkan pernyataan Allah sendiri yang Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat, kan gitu. Yang sering saya dengar itu kan. Rasulullah sendiri yang mengatakan semua bid'ah itu sesat, kan gitu. Masa kita akan membaginya, begitu kan? Coba kita ini nukil juga hadis yang lain. Rasulullah sendiri juga yang mengatakan setiap mata itu berzina. Apakah juga termasuk mata Rasulullah berzina? Tentu saja tidak, kan? Kenapa? Karena ada yang mentahsis, ada dalil lain yang mengkhususkan atau memperkecualikan. Mana dalilnya? Yaitu dalil tentang bahwa Rasulullah itu adalah maksum. Wa ma yantiqu anil hawa. Itu adalah salah satu dalil yang mentahsisnya. Begitu juga dengan lafadz kullu fitnatin dolalatin wa kullu dolalat, ya. Wa kullu dolalatin finnar. Ya. Bagi yang memahami bahwa kullu yang di lafadz awal kullu fitnatin dolalatin itu tidak bermakna setiap secara mutlak, maka maksudnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Sabili tadi, begitu. Adapun makna di lafadz berikutnya wa kullu dhalalatin finnar, ya, maka harus kita cari adakah taksisnya, pengecualiannya di nas lain, ya, di ayat lain atau di hadis lain, ya, atau di kelanjutan nas yang menyatakan bahwa ada kesesatan yang tidak masuk neraka. Nah, kan tidak ada. Ya. Berarti pada lafadz kullu dhalalatin finnarnya itu berarti punya makna amun ghairu mahsus. Punya makna umum yang tanpa terkecuali. Begitu. Begini saudara. Pak Julio, sebentar saya menambahi Pak Julio ya. Pak Julio, Iya. tadi ketika saya mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ada nas halal haramnya itu maka hukumnya mubah. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lah sekarang saya minta untuk Pak Rosim datangkan ketika dia mengambil dari kalam Ibnu Taimiyah, maka datangkan Ibnu Taimiyah itu sumbernya dari mana ayatnya, karena setiap qawaid yang dibangun di aswaja itu berdasarkan dalil. Begitu ya. Istilahnya kami tidak ngarang langsung ada muncul satu istilah, tidak. Setiap qawaid yang ada di aswaja itu ada landasannya dalil. Nah, terus tentang hadis kullu bid'atin itu kalau menurut Imam Nawawi malah ditaksis dengan hadis mansana sunatan hasanatan, itu dengan hadis itu. Jadi istilahnya ada betul. sandarannya ya. Oke, bukan kosong-kosong. Lanjut. Jadi bagi yang meyakini bahwa kullu bid'atin itu lafadz kullunya tidak bermakna setiap secara mutlak, tetapi bermakna amun mahsusun, taksisnya adalah hadis lain yang berbunyi mansana sunatan hasanatan falahu mislu falahu ajruhu wa ajru man amilah ila akhirih. Itu adalah taksisnya. Adapun di lafadz berikutnya wa kullu dhalalatin finnar, itu kullu yang berikutnya itu amun mahsus, amun ghairu mahsus, ya, maksud saya. Kenapa? Tidak ada nas lain yang memperkecualikan adanya kesesatan yang tidak masuk neraka, begitu. Boleh, Begitu, sebentar ya. Sa. Saya tanya dulu sedikit Ya. nih.
berkaitan dengan mansanna sunatan hasanatan atau sunatan sayyiatan ya. Nah, pandangan asbabul wurudnya hadis itu seperti apa? Ada ya, ada asbabul wurudnya memang itu ya, gitu. Tetapi apakah penghukuman itu selalu didasarkan asbabul wurud? Kan ternyata juga tidak. Lebih mengarahkan, lebih mengarahkan. Iya, saya sempat membaca satu kaidah bahwa asbabul wurud ataupun asbabun nuzul itu tidak selalu menjadi sebuah penentuan hukum. Begitu. Saya sempat membaca ungkapan semacam itu ya. Sebenarnya begini, Pak Zulkarnain, saya hanya ingin menyampaikan bahwa di generasi salaf itu sebenarnya memang sudah terjadi perbedaan antara yang memahami dalil kullu bid'atin itu sesuai dengan dohirnya, yakni tanpa pembagian, bid'ah itu semuanya sesat. Ada juga yang memahami bid'ah itu dibagi gitu loh. Tetapi antara ulama yang membagi dan yang tidak ini mereka saling menghormati dan tidak sampai menuduh sebagai ahlu bid'ah atau mubtadi dan seterusnya begitu. Saya hanya ingin mendudukkan itu sebenarnya. Adapun yang membagi adanya bid'ah dolalah dan bid'ah ghairu masmumah itu Pak Ustadz suaranya nggak kedengeran. Pak Zulkarnain suaranya nggak kedengeran. Adapun mereka yang membagi ada bid'ah dolalah dan bid'ah ghairu masmumah ya, misalkan Imam Syafi'i itu pun mereka juga punya satu dawabit gitu loh, punya rambu-rambu begitu ya. Di antaranya ya perkataan Imam Syafi'i sendiri, yaitu perkara-perkara yang baik yang tidak bertentangan dengan Quran, Sunnah maupun ijma. Pak Julio. Terus di samping itu juga mereka yang meyakini bid'ah terbagi itu pun juga masih mengistilahkan ada ibadah apa yang tertentu itu ya. Tadi yang disampaikan Pak Sabri tadi apa? Ibadah mahdoh dengan mahdoh ghairu dan mahdoh. ibadah ghairu mahdoh gitu loh. Jadi masuk di wilayah yang mahdoh, yang saya pahami begitu di mazhab Syafi'i itu. Bid'ah dolalah itu masuk di ranah ya ibadah yang mahdoh. Adapun di ibadah yang ghairu mahdoh itu dikaji apakah masuk ke dalam dolalah masmumah